Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau mengalami sebuah malam yang terasa begitu panjang? Ketika tubuhmu lelah, pikiranmu penuh beban, dan hatimu terasa sempit. Engkau terbangun di sepertiga malam terakhir. Dunia masih terlelap, namun ada rasa yang menggelitik hatimu untuk bangkit. Di antara hening dan sunyi itu, engkau merasakan seakan ruang terbuka, ada cahaya yang menunggu. Terkadang, hidup membuat kita merasa tak berdaya, tak mampu menanggung beban, seakan segala pintu rizki tertutup rapat. Tapi pernahkah engkau bertanya, mungkinkah ada pintu yang sebenarnya terbuka lebar, hanya saja kita jarang mengetuknya dengan penuh yakin? Malam adalah rahasia besar antara hamba dan Tuhannya. Kau bisa menangis tanpa seorang pun tahu. Kau bisa berdoa dengan kalimat paling sederhana. Namun, di langit doa itu bisa menjadi sebab terbukanya pintu rizki yang tak pernah kau bayangkan. Engkau mungkin pernah mendengar ada satu ayat yang bila kau amalkan dengan penuh kesungguhan, bisa mengubah jalan hidupmu. Ayat itu singkat, tetapi memiliki kekuatan luar biasa. Sebab ia adalah janji dari Allah sendiri dalam Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 79. Sebuah langkah kecil, sebuah doa singkat, atau sebuah zikir bisa menjadi sebab terbukanya pintu kekayaan yang bahkan tidak masuk akal manusia. Engkau mungkin merasa sudah berusaha keras, namun jika pintu langit belum engkau ketuk, maka hasilnya tetap akan sempit. Kau bayangkan seseorang yang tiap malam bangun, berwudu dengan air yang dingin, lalu berdiri di hadapan Robnya. Ketika dunia tertidur, ia justru memilih untuk bercakap dengan Allah. Doa dan zikirnya melesat menembus langit, ditangkap oleh malaikat dan dihadirkan kepada Yang Maha Kaya. Bukankah indah jika hidupmu dipenuhi doa-doa yang terus tercatat di atas sana? Sejarah mencatat banyak kisah tentang hamba-hamba Allah yang mengutamakan doa malam hingga rezeki mereka tidak pernah putus. Salah satunya adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal karena kesungguhannya dalam ibadah malam. Diriwayatkan bahwa sahabat itu meski tidak memiliki banyak harta, namun setiap kali ia berdoa di malam hari, Allah bukakan baginya jalan keluar dari kesulitan. Amalan istimewa, zikir 313 kali. Ada sebuah amalan ringan yang bisa menjadi sebab derasnya rezeki tanpa batas, yaitu membaca ayat dari surat An-Najm ayat 48. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah yang memberi kekayaan dan kecukupan. Tata cara pelaksanaan. 1. Berwudu terlebih dahulu. 2. Duduk menghadap kiblat dengan hati ikhlas. 3. Istighfar 100 kali. Astaghfirullahalazim. 4. Solawat 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad. 5. Baca ayat tersebut 313 kali dengan penuh khusyuk. 6. Tutup dengan doa yang keluar dari hati. Kisah nyata,
Ridwan si tukang tambal ban. Ridwan seorang tukang tambal ban yang hidup pas-pasan, rajin tahajud dan mengamalkan zikir ini setiap malam. Pada malam ke-21, seorang pria dengan mobil mewah datang memperbaiki ban. Melihat kejujuran Ridwan, pria itu menawarkan pekerjaan tetap di perkebunannya dengan gaji besar dan fasilitas lengkap. Sejak saat itu, Ridwan tidak hanya bisa menyekolahkan anak-anaknya, tetapi juga membangun musola kecil sebagai tanda syukur. Pesan penting: jangan merasa doa tak kunjung terkabul. Allah tidak pernah tidur. Ia tahu setiap air mata yang jatuh di sajadah Anda. Rezeki bukan hanya tentang harta, tetapi juga kesehatan, keluarga rukun, dan hati yang tenang. Bersabarlah, pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Kadang ditunda untuk kebaikan Anda, kadang diganti dengan yang lebih besar dari harapan. Doa penutup. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk selalu sabar, tawakal dalam setiap usaha, dan yakin bahwa pertolongan-Mu datang tepat waktu. Limpahkanlah rezeki yang halal, luas, dan penuh berkah. Jadikan harta kami jalan kebaikan, bukan kebinasaan. Ampuni dosa kami dan cukupkan segala kebutuhan kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam hidup, kita sering menggantungkan harapan kepada sesama manusia, hingga akhirnya kecewa saat semua itu tidak terpenuhi. Tapi ketika kita belajar menggantungkan harapan hanya kepada Allah, hidup akan terasa lebih ringan karena Allah tidak pernah mengecewakan. Allah Maha menepati janji. Ketika Dia berjanji bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, maka itu pasti terjadi. Bukan mungkin, tapi pasti. Hati yang lapang adalah karunia terbesar. Dunia ini sempit bukan karena ukurannya, tapi karena sempitnya hati. Sebaliknya, dunia akan terasa lapang jika hati kita luas menerima takdir dari Sang Pemilik kehidupan. Wahai jiwa yang letih dengan kehidupan, jangan biarkan hatimu sempit oleh dunia. Jangan biarkan takdir yang pahit menjadikanmu jauh dari Allah. Justru di sanalah Allah ingin engkau pulang. Takdir adalah misteri, tapi iman adalah cahaya yang menuntun kita di dalamnya. Maka teruslah melangkah meski tertatih, karena Allah melihat setiap perjuanganmu. Mintalah kepada Allah, "Ya Rob, lapangkanlah hatiku." Bukan hanya sekali, tapi setiap hari dalam sujud-sujud panjangmu, dalam setiap tangis yang jatuh diam-diam. Karena hanya Allah yang bisa menjadikan dada yang sesak menjadi lapang. Hanya Allah yang bisa mengganti gundah dengan ketenangan. Jika renungan ini menyentuh jiwa Anda, bagikanlah kepada saudara yang sedang berjuang menerima takbir hidupnya. Mari saling menguatkan dalam iman. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan renungan-renungan hati lainnya dari Renungan Hati. Bersama kita belajar menerima, memahami, dan mencintai takdir Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.